Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita boleh masuk di pertengahan bulan Maret tahun 2022, kita percaya ini semua karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sepanjang malam yang telah kita lalui, di dalam peristirahatan kita begitu luar biasanya Tuhan kita memelihara, menjaga, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita melangkah di hari yang baru, memasuki hari yang baru, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kita mau belajar merenungkan firman-Nya, karena hanya firman Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa bagi firman Tuhan. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami umat-umat-Mu Tuhan, berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup ini, atas pertolongan-Mu yang Kau nyatakan di tengah-tengah setiap kehidupan kami umat-umat-Mu Tuhan. Di dalam peristirahatan kami sepanjang malam yang telah kami lalui Tuhan, Engkau sudah pelihara, jaga, lindungi kami, sehingga pada pagi hari Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami memasuki hari yang baru ini Tuhan, melakukan segala aktivitas kami Tuhan, kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang pelihara, lindungi kami Tuhan. Engkau menjauhkan dari segala persoalan masalah dalam setiap hidup kami Tuhan. Renungan firman Allah Tuhan yang sebentar kami dengar Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap telinga yang mendengar akan kebenaran firman-Mu. Sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kembali kita boleh bertemu di dalam renungan pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan melihat di dalam satu kisah di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19, ini tentang pribadi Sakeus. Kita sudah mengerti, sudah tahu tentang kisah daripada Sakeus adalah seorang yang luar biasa, yang memiliki pekerjaan jabatan yang luar biasa pada saat itu. Kalau kita bisa melihat di dalam Sakeus pasal yang ke-19, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 tentang Sakeus, kita bisa melihat di dalam ayat yang kedua, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Dan kalau kita bisa membandingkan di dalam ayat yang ketujuh, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia, Yesus, menumpang di rumah orang berdosa, menumpang di rumah Sakeus. Artinya bahwa pekerjaan yang dilakukan, yang ditekuni, yang dikerjakan oleh Sakeus adalah pekerjaan yang tidak baik pada saat itu. Kenapa saya bisa katakan itu? Karena di dalam ayat yang kita baca, dalam ayat yang ke-7, ada begitu banyak orang yang tidak senang ketika Yesus datang ke rumah Sakeus. Mereka bersungut-sungut, katanya, ia menumpang orang berdosa. Artinya, pekerjaan yang dikerjakan oleh Sakeus sebagai seorang pemungut cukai, dan dia boleh menjadi kaya raya, dia kerjakan dengan hal yang tidak benar. Dia memperkaya diri, dia merampas hak orang, sehingga membuat orang tidak lagi simpati, tidak lagi melihat bahwa Sakeus adalah pribadi yang baik. Dan peristiwa terjadi ini membuat Sakeus ada dalam satu tekanan yang luar biasa. Membuat hidup Sakeus tidak ada dalam kesukacitaan. Harta yang pernah dia ambil, harta yang pernah dia tumpukan untuk memperkaya diri, itu tidak dapat membuat dia ada dalam sukacita, ada dalam damai sejahtera, ada dalam satu keinginan yang dia inginkan. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, ketika Sakeus mendengar ada berita tentang kedatangan Yesus, dia berusaha untuk bertemu, dia berusaha untuk menjumpai siapakah Yesus itu. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, dia sudah tahu bahwa Yesus adalah Allah yang luar biasa. Maka di dalam ayat yang keempat, maka berlarilah Sakeus mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Di dalam ayat yang kelima,
ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ketika Sakeus mendengar perkataan Yesus untuk dia turun dan Yesus harus menumpang di rumahnya, apa yang terjadi dalam kehidupan Sakeus? Ketika ada tawaran, ada panggilan daripada Yesus. Di dalam ayat yang ke-8 firman Allah berkata, "Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita." Ketika ada undangan, ada panggilan daripada Yesus, Sakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ketika Sakeus mendengar hal ini, ada sukacita yang besar dalam kehidupan Sakeus. Yang dahulunya di mana dia memperkaya diri, dia merasa bahwa harta kekayaan yang dia punya itu bisa membawa sukacita dalam kehidupannya, bisa membawa damai sejahtera dalam kehidupannya, tapi semua itu tidak dapat menolong kehidupan Sakeus. Harta kekayaan yang dia punya, kekayaan yang dia miliki itu tidak membawa dampak yang baik bagi kehidupan dia, tidak dapat membawa sukacita damai sejahtera dalam kehidupan dia. Dan ketika dia menjumpai Yesus, ketika dia mendengar apa yang Yesus katakan kepada Sakeus, Sakeus turun dan dia bersukacita untuk menerima Yesus di dalam rumahnya. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, hari-hari ini ada begitu banyak persoalan yang kita hadapi, ada begitu banyak masalah yang kita temui. Mari kita mau belajar bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia ini itu tidak dapat menolong kehidupan kita, tidak membawa kita ke dalam satu sukacita yang besar, tidak membawa kita di dalam damai sejahtera. Bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia, harta yang kita punya, kekayaan yang kita miliki itu tidak akan membawa, tidak akan dapat menolong kehidupan kita. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Sakeus. Dan ini yang dialami oleh Sakeus dalam kehidupannya. Ada begitu banyak tekanan yang dia alami. Ada begitu banyak perkataan-perkataan yang dia dengar yang menyakiti hati dia karena dia sudah mengambil hak orang lain. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia bertemu dengan Yesus, di sana dia mendapatkan sukacita yang besar. Dan kita bisa melihat di ayat-ayat yang seterusnya. Di dalam ayat yang ke-8, firman Allah berkata, "Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Ketika Sakeus bertemu dengan Yesus, ada perubahan yang luar biasa dalam kehidupan Sakeus. Yang dahulunya Sakeus adalah pribadi yang suka mengambil hak orang. Yang dahulunya Sakeus hanya mengambil untuk memperkaya dirinya, walaupun orang lain akan mendapatkan hal yang luar biasa, kemiskinan. Dia tidak peduli. Yang terpenting dia senang. Yang terpenting keluarganya suka. Yang terpenting dia menjadi pribadi yang sangat kaya pada saat itu. Walaupun ada begitu banyak orang-orang yang ada di sekitarnya mengalami kemiskinan, dia tidak peduli. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kekayaan yang dia punya itu tidak membawa sukacita di dalam kehidupan Sakeus. Ketika Sakeus bertemu dengan Yesus, di dalam ayat yang ke-8 firman Allah berkata, yang dahulunya adalah pribadi yang suka mengambil hak orang, tetapi ketika dia menjumpai Yesus, ada sukacita dalam kehidupannya. Dia mengembalikan apa yang pernah dia ambil. Dia mengembalikan milik orang lain. Bahkan dia berani berkata kepada Tuhan Yesus, dia berkata, "Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Luar biasa. Kekayaan tidak dapat menolong kehidupan Sakeus. Harta benda tidak dapat menolong kehidupan Sakeus. Hanya Yesuslah yang sanggup menolong kehidupan Sakeus. Ketika Sakeus berjumpa dengan Yesus, ketika Sakeus bertemu dengan Yesus, semua yang dia punya, yang dulu dia banggakan, yang dulu dia agung-agungkan, tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia kembalikan kepada orang-orang yang berhak memiliki harta yang dia punya. Oleh sebab itu pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan,
Mungkin ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita berbangga dengan apa yang ada dalam setiap kehidupan kita. Seringkali kita sombong dengan kekayaan yang kita punya. Tapi kita mau belajar seperti Zakheus. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, segala sesuatu yang kita punya ini, itu tidak akan membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan Zakheus, ketika Yesus menumpang di rumah Zakheus, di sanalah Zakheus bertemu dengan pribadi yang dapat membuat dia mengalami sukacita yang besar dalam kehidupannya. Dia mengembalikan semua yang dia punya untuk orang-orang miskin. Bahkan dia berkata kepada Yesus, sekiranya ada orang yang pernah dia ambil orang punya, dia akan mengembalikan 4 kali lipat. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semua yang dimiliki oleh Zakheus itu tidak dapat menolong dia. Hanya Yesuslah yang sanggup menolong kehidupan Zakheus. Pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, lewat kebenaran singkat firman Tuhan renungan kita yang ada pada pagi hari ini, apapun persoalan masalah yang kita hadapi, mari kita mau belajar. Jangan kita andalkan kehidupan kita. Jangan kita berharap kepada kekayaan yang kita punya. Bahwa segala sesuatu yang melekat yang kita punya itu tidak akan membawa sukacita dalam kehidupan kita. Ada banyak seringkali kita melihat, ada banyak orang yang kecewa, menangis. Bahkan mereka rela mengambil jalan pintas karena apa yang dia punya, kekayaan yang dia miliki hilang dalam kehidupannya. Tapi mari, hanyalah Yesus, harta yang sangat terbaik, harta yang sangat indah di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita tidak memiliki harta yang banyak, walaupun kita tidak memiliki kekayaan yang banyak, tetapi kalau kita memiliki Yesus, itu sudah lebih daripada cukup, itu sudah lebih daripada segalanya. Karena Yesus adalah harta yang terindah yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Kehadiran Yesus membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan Zakheus, yang dulunya adalah pribadi yang suka mengambil hak orang. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, semua yang dia punya, semua yang pernah dia ambil, dia kembalikan, artinya dia buang. Karena semua itu tidak membawa dampak yang baik dalam kehidupannya. Hanya Yesus yang bisa memberikan sukacita dalam kehidupan Zakheus. Injil Matius, ayat yang sudah sering kali kita dengar, sebagai ayat yang terakhir dalam Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-28. Firman Allah berkata, marilah kepadaku, Yesus berkata, semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku, Yesus berkata. Dan ini yang Yesus lakukan, dan ini yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan Zakheus. Yesus tahu bahwa Zakheus memiliki beban dalam kehidupannya. Tidak ada orang yang dapat menolong Zakheus. Tidak ada orang yang dapat memberikan jalan keluar bagi Zakheus. Bahkan harta kekayaan yang dia punya itu tidak dapat membawa dia ada dalam damai sejahtera. Oleh sebab itu Yesus harus datang ke rumah Zakheus. Yesus harus memberikan damai sejahtera. Yesus harus memberikan kelegaan dalam kehidupan Zakheus. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, hanya Yesuslah yang dapat memberikan kelegaan. Hanya Yesuslah yang dapat memberikan damai sejahtera. Hanyalah Yesuslah yang dapat memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Kiranya renungan firman Allah pada pagi hari ini boleh menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita untuk kita selalu bersandar berharap kepada Tuhan. Jangan kita bersandar kepada apa yang kita punya. Jangan kita bersandar kepada apa yang kita miliki. Bahwa segala sesuatu yang melekat, segala sesuatu yang kita punya, yang kita miliki itu hanya sementara. Ketika kita tinggalkan dunia ini, semuanya itu tidak akan kita bawa. Tetapi kalau kita memiliki Yesus, itu akan menjadi harta yang abadi di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Kita berdoa bersama, biarlah sepanjang hari yang akan kita masuki hari ini, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Sukacita dan sejahtera Allah selalu menyertai saya dan saudara. Kita akan berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga, lewat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan, renungkan pada pagi hari ini Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, segala sesuatu yang kami miliki, yang kami punya itu tidak akan membawakan dampak yang baik. Tidak akan membawa dampak untuk kami mendapatkan sukacita.
Hanya Engkaulah Yesus yang dapat menolong kehidupan kami. Hanyalah Engkau Yesus yang dapat memberikan sukacita yang kami inginkan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, ampuni kami kalau kami hari-hari yang lalu Tuhan seringkali kami mengandalkan apa yang kami punya. Seringkali kami mengandalkan, membanggakan harta kekayaan kami. Tapi lewat renungan yang sudah kami dengar Tuhan, semua yang kami punya itu tidak akan membawa di dalam sukacita. Hanya Engkau saja Tuhan yang sanggup memberikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Biar Tuhan Engkau mau tolong sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa sampai lanjut usia. Kiranya Tuhan Engkau mau berkati, tolong Tuhan di dalam segala usaha pekerjaan yang mereka kerjakan. Engkau berkati Tuhan. Kalaupun ada hari-hari jemaat-Mu yang mengalami masalah, persoalan, pergumulan Tuhan, mari Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan, yang ada dalam keadaan sakit Tuhan Engkau mau sembuhkan, yang susah hiburkan, yang dalam kekurangan Tuhan Engkau mau cukupkan Tuhan. Berkati Tuhan, berkati setiap tangan-tangan umat-umat-Mu yang mereka kerjakan, diberkati oleh Engkau Tuhan. Pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan, tetap kami berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu. Gembala dan ibu gembala Engkau pelihara, berkati Tuhan, pakai seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan untuk memajukan pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami, karena Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami percaya kami masuk di hari yang baru ini Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai akan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kami siap masuk di hari yang baru ini bersama dengan Engkau, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.